belakang, shalom. Ya, suara saya bisa terdengar? Terdengar dong ya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, ada sukacita sore ini? Yang sukacita kasih senyum dulu dong. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bulan Agustus ini gereja kita udah bicara banyak tentang roh yang menyala-nyala dan layanilah Tuhan ya, berkaitan dengan HUT, Hari Kemerdekaan RI yang keberapa ya Bapak Ibu? 78. Mungkin ada yang ikut lomba ya di tingkat RT ya, panjat pinang, lomba makan kerupuk begitu ya. Tapi saya liatin agak jarang-jarang ya sekarang ya, tapi ada masih ya beberapa RT ke tempat masih menyelenggarakan itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya bukan dengan cara yang mudah. Dulu waktu kita duduk di bangku SD, kita belajar betapa panjangnya sejarah perjuangan bangsa ini untuk meraih kemerdekaan. Karena itu saya setuju dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga yang berkata bahwa atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ada di Undang-Undang Dasar pembukaan alinea ketiga ya. Jadi kemerdekaan Republik ini bukan semata-mata hasil dari perjuangan rakyat dan para pahlawan, tapi juga anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga bangsa Indonesia bisa meraih kemerdekaannya, bisa mengisi kemerdekaannya, dan bisa sampai hari ini itu juga karena rahmat dan berkat daripada Tuhan ya. Kita patut mengucap syukur sebagai bangsa Indonesia. Nah, sore ini saya nggak akan panjang lebar bicara tentang sejarah ya, saya bukan guru sejarah tapi saya akan bicara menyambung topik kita di bulan Agustus tentang biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan ya. Ini topik khotbah, dicatat dalam kitab Roma pasal 12 ayat 11 ya. Ini menjadi ayat emas kita di bulan Agustus. Saya pikir Bapak Ibu Saudara pasti udah pada hafal ya. Apalah ini mah pendek, gampang ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, hafal dah ini mah Roma pasal 12 ayat 11. Bapak Ibu, kalau kita membaca keseluruhan kitab Roma, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kitab Roma ini pasal 1 sampai pasal 11 bicara tentang ajaran-ajaran pokok iman kekristenan, doktrinal dan intisari dari iman kekristenan. Karena pada waktu kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus karena ilham Roh Kudus, situasi dan kondisi pada waktu itu sangat beragam. Rasul Paulus harus bisa memenangkan banyak orang dari berbagai latar belakang. Mereka yang tadinya menganut Yudaisme, orang-orang Yahudi yang sangat memelihara hukum-hukum Taurat. Rasul Paulus harus bisa memberitakan Injil juga kepada orang-orang Yunani, bangsa Yunani yang menyembah berbagai dewa dan dewi. Rasul Paulus juga harus bisa memberitakan Injil kepada orang-orang berkebangsaan Roma yang menganggap kaisarnya adalah Tuhan. Rasul Paulus juga harus bisa memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain yang belum mengenal akan Injil Kristus. Bisa dibayangkan betapa pentingnya kitab Roma ini, terutama pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Tapi kalau kita membaca pasal 12 sampai keseluruhan pasal 16, maka di situ kita bisa simpulkan bahwa kitab Roma juga mengajarkan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dalam Kristus punya kewajiban untuk melayani Tuhan. Jadi pada waktu kita sudah diselamatkan dalam Kristus, kita tidak pasif hanya diem-diem aja, ongkang-ongkang kaki ya. Yang penting udah selamat dah, udah percaya sama Tuhan Yesus,
udah dilelepin juga sama Bapak Gembala, udah dibaptis begitu, udah dah selamat tak, orang lain mau bodo amat. Tidak seperti itu. Kita Roma mengajarkan bahwa sebagai orang percaya kita punya kewajiban untuk melayani satu sama lain. Makanya keluarlah ayat ini, jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, ingin kita melayani Tuhan. Yang menjadi perenungan kita, roh yang menyala-nyala itu apaan sih ya kalau bahasa kita nih sehari-hari begitu ya. Roh yang menyala-nyala dalam bahasa kita sehari-hari mungkin adalah satu keinginan yang kuat, hasrat yang menggelora, gairah yang kuat, semangat yang berkobar-kobar, antusiasme, passion kalau bahasa Inggris. Mungkin kalau bahasa Jawa gandrung kali ya. Kalau bahasa Betawi apa ya, geblek kali ya. Kurang tahu juga saya. Tapi pokoknya roh yang menyala-nyala itu satu antusias yang dalam begitu. Emang penting ya Bu Tuti? Mungkin kita bertanya seperti itu. Penting. Karena di balik sebuah karya seni yang hebat, di balik sebuah prestasi yang luar biasa, di balik sebuah karya yang memikat, pasti di belakang itu ada orang-orang yang memiliki passion atau roh yang menyala-nyala. Contoh, almarhum Steve Jobs pernah diwawancara di akhir-akhir hidupnya, dikatakan apa rahasia suksesnya? Dia cuma katakan, do what you love. Lakukan apa yang kamu cintai. Dia katakan people with passion can change the world for the better. Hanya orang-orang yang punya passion yang kuat, antusias yang hebat, yang bisa mengubah dunia menjadi lebih baik. Katanya begitu bahasa Indonesianya. Stasiun TV di Amerika pernah mengundang ya, salah satu stasiun TV mengundang beberapa tokoh top of the top dari bidangnya yang beragam. Ada pemenang olimpiade di situ ya. Udah paling top tuh pemenang olimpiade mah. Bukan juara RT atau sekecamatan Cipondo, bukan, juara olimpiade diundang. Lalu CEO paling sukses, lalu dokter paling berpengaruh ya, politikus, orang-orang hebat lah, pokoknya top of the top dikumpulkan di stasiun televisi itu. Mereka ditanya dengan satu pertanyaan aja, apa yang menyebabkan mereka bisa sampai di posisi puncak? Ya jawabannya sama kayak almarhum Steve Jobs, passion, semangat, roh yang menyala-nyala, antusias yang berkobar, yang membuat mereka bisa ada di posisi top of the top di bidangnya masing-masing. Jadi saya berpikir bahwa roh yang menyala-nyala ini sesuatu yang sangat penting. Ya, kita akan lihat slide berikutnya. Ya, roh yang menyala-nyala sering digambarkan sebagai semangat yang membara, optimisme, antusias, passion atau desire ya, sebagai bekal yang penting dalam kehidupan ini. Masa sih penting? Penting, beneran, serius Bapak Ibu, penting banget ini. Mengapa? Karena yang pertama, menentukan kita akan menang atau kalah dalam kehidupan ini. Boleh slide berikutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Suka atau nggak suka, mau atau nggak mau, rela atau nggak rela, kita itu setiap hari sebenarnya masuk dalam peperangan dalam hidup ini. Perang sama siapa Bu? Macam-macam, perang terhadap masalah-masalah kehidupan. Ada orang yang berperang dengan masalah ekonomi. Ekonominya Senin Kemis ya. Hampir tiap hari dia tompes, kantong kempes begitu ya. Lalu kehidupannya sulit begitu. Ada orang yang berperang dengan masalah sakit penyakit, sakit berbagai penyakit degeneratif ya.
darah tinggi, misalnya jantung, kolesterol, asam urat, panu, kadas, kurap, begitu lah ya. Ada aja tuh penyakit ya, kagak berhenti-berhenti. Dia berperang dengan penyakit. Ada orang yang berperang dengan masalah-masalah di pekerjaan. Bos yang membebani target terlalu berat, rekan kerja yang resek lah, terus langganan yang banyak komplain lah. Wah, masalah pekerjaan begitu banyak. Ada orang yang berperang juga dengan masalah rumah tangga. Misalnya suami yang mulai punya wanita idaman lain. Will, disingkat Bu, Will, wanita idaman lain. Atau istri yang cerewetnya minta ampun. Masalah anak yang sakit mencret, mertua kejepit pintu, aduh ipar yang merongrong. Ada aja tuh masalah rumah tangga. Ada juga orang yang berperang dengan masalah dalam dunia pelayanan. Misalnya, masa sih Bu Tuti pelayanan juga berperang? Beneran, pelayanan pun ada peperangannya tersendiri. Kita harus kuat kalau sudah masuk dalam dunia pelayanan. Ada orang yang berperang dengan masalah okultisme ya, terikat dengan horoskop, dengan ramalan yang sudah online sekarang mah. Pakai handphone doang, tinggal kirim nomor HP sama data, lalu nanti ramalannya dikirim pulang gitu. Setelah saudara mentransfer biayanya. Canggih amat ya, saya juga baru tahu. Ada kayak begituan. Ada zaman dulu mah segala garis muka dibaca. Nih mukanya lebar, jangan orang kayak begini, boros. Garis alisnya begini, apa begono, apa begini. Dibaca. Bentuk hidung ya, hidungnya mancung keluar, apa mancung ke dalam, apa kayak kodok nongkrong, apa kayak kodok duduk gitu, hidungnya dibaca. Bagaimana masa depannya nanti gitu. Ya saudara, itulah peperangan yang mau gak mau sehari-hari kita memang hadapin. Tapi kalau kita memilih untuk jadi pemenang, kita patut dengar juga nasihat dari Salomo. Banyak ya, dalam Amsal 17 ayat 22 misalnya. Hati yang gembira adalah apa Bapak Ibu Saudara? Obat yang manjur katanya. Bukan obat sembarang obat tuh, tapi obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Wah, ini ayat benar-benar luar biasa. Amsal 24 ayat 10 juga nasihat buat saya dan buat Bapak Ibu Saudara. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Lalu ada satu lagi yang saya rangkum di situ. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia seutuhnya ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi roh itu mempengaruhi jiwa kita. Jiwa kita mempengaruhi tubuh kita. Contoh, kalau rohnya lemes, tidak bergairah, tidak punya kerinduan lagi datang pada Tuhan, jiwanya juga akan demikian, tubuhnya juga akan demikian. Saudara pernah gak ketemu dengan orang yang hidup segan, mati pun ogah? Loyo begitu ya, kagak ada gairah, padahal masih muda. Dibilang shalom, begitu kayak kagak ada kehidupan, mukanya begitu. Ada begitu saudara. Jadi rohnya mempengaruhi jiwa, jiwa mempengaruhi tubuh. Dan juga sebaliknya, jiwa mempengaruhi tubuh. Contoh, orang yang depresi, yang punya sakit psikologis, awalnya tubuhnya sehat, fisiknya sehat. Tapi karena jiwanya, psikologisnya sakit, lama-lama tubuhnya, fisiknya jadi sakit.
Jadi sebenarnya tubuh jiwa roh ini saling berkaitan, saling berpengaruh. Tapi yang paling dalam adalah roh kita. Yang harus menyala lebih dulu adalah roh. Nanti roh yang menyala ini akan mempengaruhi jiwa kita. Jiwa ini akan mempengaruhi fisik tubuh kita. Dan pada akhirnya kita bisa kuat dan bisa keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suami saya suka nonton sepak bola ya. Saya emang gak begitu ngerti, tapi namanya istri ya, saya nemenin aja kalau dia nonton. Saya lihat orang bermain sepak bola ya, saya pikir itu terdiri dari 3 golongan. Yang pertama itu golongan make things happen. Orang-orang yang benar-benar ada di lapangan. Gak banyak jumlahnya. Kalau 2 ke 11-an paling 11 sama 11. 22 ya. Belum wasit dah taruh. Terus ada siapa lagi ya? Ya nggak banyak dah. Itulah orang-orang make things happen. Orang-orang yang menentukan menang atau kalah. Mereka lah yang berjuang. Mereka lah yang keluar tenaga, keluar keringat, bahkan terluka di lapangan. Tapi mereka lah orang-orang yang make things happen, yang membuat menang atau kalah dalam hidup ini. Tapi di luar itu ada lagi golongan orang-orang watching what happen, yang menonton. Jumlahnya lebih banyak dari yang di lapangan. Supporter, wow bisa ribuan orang ya. Loh, komentator banyak, belum yang nonton lewat televisi. Wah, lebih banyak lagi ya. Dan biasanya orang-orang golongan watching what happen ini lebih pintar ngomong dia. Begitu aja gak bisa, aduh gitu. Wah, dia pokoknya pintar komen gitu ya, pintar kasih sesuatu kata-kata. Tapi kalau dia disuruh main belum tentu juga dia bisa bikin gol. Itulah watching what happen. Orang-orang yang cuma nonton doang. Hidup ini juga begitu. Kita kadang dengar orang bilang, udah ngapain lu gereja? Ke gereja juga gak kaya-kaya dari dulu. Ngapain gereja? Sakit kamu gak sembuh-sembuh. Ngapain gereja? Hidup lu dari dulu gak gitu-gitu doang. Orang-orang itu orang-orang watching what happen. Cuma bisa nonton hidup kita. Tapi hidup kita ini ditentukan 1 oleh Tuhan, 2 oleh diri kita sendiri. Tahukah saudara siapa orang yang paling bertanggung jawab dalam hidup ini? Adalah diri kita sendiri. Saudara tidak bisa menggantungkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Tapi kitalah orang yang paling bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kita mau menang atau kalah, itu kita sendiri yang harus berjuang. Ada lagi golongan ketiga, wonder what happened. Orang yang masa bodoh. Bodoh amat, mau menang kayak mau kalah kayak. Emang ada pertandingan apa kayak? Dia nggak mau tahu, gitu ya. Oh ini jumlahnya lebih banyak lagi. Dan saya berpikir kalau ibarat kita main sepak bola, kita harus menjadi pemain. Amin. Pemain yang berjuang, berani cucurin keringat, air mata, tenaga, daya dan upaya sampai kita jadi orang yang menang dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangankan orang tua ya, saya pikir namanya permasalahan, semua orang juga punya masalah lah. Orang tua ada masalah, orang muda juga punya masalah. Saya pernah jumpai anak muda ya, anak muda nih putus cinta ceritanya saudara ya. Putus cinta saudara tahu ya, tadinya udah pacaran begitu, udah punya dedemenan, kagak jadi, begitu putus. Putus ya, saya bilang udah gak kenapa-kenapa kokoh, udah sabar ya, kagak jodoh, udah gak apa-apa, Tuhan kirim yang terbaik. Tapi Bu, saya udah cinta, begitu. Saya bilang ya cinta sih cinta, kalau gak jodoh bilang apa? Bukan begitu Mama Ke, dia panggil saya Mama Ke ya. Saya sebenarnya bukan menangisi perpisahan, tapi pertemuan yang saya tangisin. Kenapa kudu bertemu di Betani? Begitu. Saya bilang kokoh, ini zaman apa? Kamu ngomong udah kayak zaman baheula.
Zaman sekarang mah udah dah, jangan banyak pusing. Mau pertemuan, mau perpisahan, pengeluaran dipikirin. Kerjaan kamu gimana? Oh iya bener juga ya Mama Ke ya, pengeluaran lebih penting. Iya udahlah, jadi orang jangan terlalu melo bawa perasaan begitu. Kamu kan lelaki, tunjukkan bahwa kamu bisa keluar sebagai pemenang. Nanti kalau kamu sukses berhasil, perempuan tinggal pilih. Oh begitu ya Mama Ke ya. Iya udah, semangat lagi. Jangan sampai kamu gantung diri di bawah puntoge. Oh semangat lagi saudara. Ya saudara yang dikasih Tuhan, menang atau kalah dalam hidup ini memang kita harus berjuang. Tidak bisa kita berpangku tangan atau mengandalkan orang lain. Dalam pekerjaan juga begitu. Banyak orang yang kalah sebelum bertanding. Kenapa berhenti lagi kerja? Males lah Mama Ke, kerja di situ bosnya galak, diomelin mulu. Ya namanya kerja. Kerja itu harus sambil belajar. Mana ada orang kerja nggak diomelin? Kamu diomelin pasti punya salah, pasti ada kekeliruan yang kamu lakukan. Harus punya hati yang teguh dong. Bagaimana sih? Baru kerja sebulan udah berhenti, baru masuk kerja lagi 2 bulan berhenti lagi. Lah mau sampai kapan mau niti karirnya kalau begitu caranya? Punya hati itu harus teguh, kuat begitu. Jangan loyo ya, kayak kangkung udah kesorean gak laku dijual begitu. Ya saudara yang dikasih Tuhan, ibu-ibu pun sama, harus keluar sebagai pemenang. Ya, saya banyak melayani ibu-ibu ya, karena namanya juga istri pendeta ya. Ya kecipratan juga ibu-ibu tuh pada konseling, curhat begitu ya. Mau bilang, aduh Bu, saya mau bunuh diri Bu. Mau bunuh diri, laporan sama saya. Bu Tuti, tolong dong doain, saya mau bunuh diri. Mau bunuh diri pakai doa-doa langsung aja kenapa? Ya Ibu, bagaimana Bu? Minta ayat firman Bu, saya mau bunuh diri. Saya bingung, mana ada ya ayat firman Tuhan buat orang bunuh diri. Saya bingung, lu kasih ayat apa ya? Udah gue kerjain aja dah, saya pikir begitu. Bu, Ibu masuk kamar ya, baca aja Matius pasal 1 ayat 1 sampai 25. Bacanya pelan-pelan ya Bu ya. Oh begitu ya Bu Tuti ya. Udah selesai, saya boleh bunuh diri Bu? Boleh. Canda ya saudara ya. Lalu ibu itu lakukan yang saya katakan ya, kan dari phone, telepon. Dia masuk kamar, dia buka tuh Matius pasal 1 ayat 1 sampai 25 dia baca. Silsilah Tuhan Yesus Kristus. Baca, terus dia telepon balik. Salam, Bu Tuti bagaimana sih jadi pendeta? Saya mau bunuh diri Bu, bukan mau beranak. Kok ini silsilah Tuhan Yesus Kristus, Abraham memperanakan Ishak, bla 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 bla, semua memperanakan. Saya bilang ya enggak, emang sengaja saya kasih ayat yang salah Bu. Jangan bunuh diri Bu. Nanti kalau udah mati nggak bisa balik lagi ke Poris. Saya kasih tahu. Sudahlah, ada masalah seberat dan sebesar apapun, jangan pernah putus asa. Andalkan Tuhan dalam segala perkara. Amin. Di kantor juga begitu tuh, ruangan Pak Ginanjar tuh yang di bawah ya. Ada ibu janjian mau konseling, katanya mau minta doa. Saya pikir kalau minggu mepet, minggu repot ya. Saudara jangan suka konseling hari Minggu, repot. Ibadah aja 3 kali ya, belum latihan, belum doa, ribet, jangan hari Minggu. Saya bilang udah hari Selasa dah, hari Selasa di sini ada menara doa. Kelar jam 12 siang, makan dah tuh bentaran, ya jam 1 dah. Datang ya Bu, jam 1. Soalnya jam 3 nih saya pikir ada janji lagi. Jam 1 ke jam 3, 2 jam lah, cukup lah saya pikir ya. Cukup lah, ngobrol 2 jam gak apa-apa. Cukup, saya pikir begitu. Udah jam 1, mana nih si ibu?
kagak nongol batang hidungnya. Aduh, buset dah. Janjian kagak tepat waktu ya. Ya udahlah, saya liatin jam. Tahu-tahu dia datang jam 2. Udah telat sejam tuh. Saudara kalau buat janji on time ya, jangan menyusahkan orang lain. Janji jam 1 nongol. Kalau perlu setengah 1. Lebih baik kita menunggu daripada ditunggu. Begitu, bagus itu namanya. Jam 2 tuh ibu baru nongol. Nangis, cerita ada tuh panjang, kalau lebar, kali tinggi, bagi 2. Apa aja ceritanya ya, namanya ibu-ibu ya, mertuanya, suaminya, iparnya, anaknya, panjang ceritanya. Saya bilang, waduh, udah mau jam 3 lagi. Gimana ya urusannya ya? Kalau saya bilang, bu, udah ya bu ya, saya ada janji lagi jam 3. Pasti ibu itu tersinggung. Karena dia sedang hot-hotnya cerita sama saya. Sampai berlinang air mata tuh. Tuh dari mata 2, dari hidung 2, 1111 tuh. Kalau dibikin angka. Lagi nangis begitu ya. Aduh, Tuhan Yesus, bagaimana ya? Oh, saya dapat hikmat. Ibu, serahkan semua pada Tuhan ya bu ya. Kita berdoa ya bu ya. Saya mau nyanyi buat ibu ya. Ya udah boleh dah Bu Tuti. Dia bilang begitu, terus saya nyanyi. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Udah Bu Tuti, udah cukup. Kalau ibu nyanyi perasaan masalah saya tambah berat. Udah doa aja langsung Bu Tuti, nggak usah nyanyi. Oh iya udah saya doa ya. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Biar Tuhan campur tangan dalam hidup ibu. Dalam nama Yesus. Amin. Saya pulang ya Bu Tuti. Ya. Puji Tuhan, akhirnya dia pulang juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah orang-orang yang menang. Masalah apapun itu, hari ini bilang sama roh kita masing-masing, menyala-nyalalah rohku dalam Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanku kendor. Biarlah rohku menyala-nyala dan layani Tuhan. Kita katakan kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan kita harus kuat. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah pesan yang pertama. Roh yang menyala-nyala penting karena menentukan kita akan menang atau kalah dalam peperangan hidup ini. Yang kedua, roh yang menyala-nyala itu penting karena menentukan karunia, talenta, kuasa dari Tuhan akan mengalir atau tidak. Boleh ayat firman-Nya langsung ditayangkan semua? Kalau kita membaca Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8, firman Tuhan katakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Dikatakan kalau karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Kalau karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kitab Roma sering digambarkan sebagai lumbung kasih karunia. Karena kitab Roma menceritakan bahwa banyak sekali kasih karunia dari Tuhan kepada orang percaya. Bapak Ibu, setiap kita pasti diberikan karunia dari Tuhan. Tidak mungkin kita tidak bisa apa-apa. Tidak mungkin kita tidak punya satu karunia, satu talenta daripada Tuhan. Tidak mungkin. Setiap kita pasti ada, pasti punya. Tapi masalahnya banyak kita kagak tahu apa sih karunia saya, apa sih talenta saya, apa sih yang Tuhan mau saya lakukan dalam hidup saya. Kita
nggak tahu. Caranya kita tahu gimana? Caranya kita tahu yang pertama berdoa kepada Tuhan. Saya lakukan ini juga dulu waktu saya baru mengiring Tuhan di usia 16 tahun. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, apa karunia dan talenta saya Tuhan? Apa Tuhan? Kasih tahu apa? Apa sih Tuhan? Kok teman-teman saya banyak punya karunia, talenta begitu bagus, saya kok nggak bisa apa-apa. Tuhan tolong kasih tahu saya. Tuhan tolong beri saya karunia. Nah, itu doa di bawah kaki Tuhan. Cara kedua, cara kita tahu adalah kita merasa diberkati pada saat kita melakukan dan orang lain pun diberkati. Contoh, misalnya saudari Natal ya, tadi melayani worship leader. Waktu dia melakukannya, dia pasti merasa senang, dia merasa diberkati, dan Bapak Ibu Saudara juga merasa diberkati. Beda cerita kalau sore ini saya yang jadi worship leader, ya yang ada sakit kuping. Saya menderita, saudara juga lebih menderita. Apalagi pemain musik lebih menderita dia karena lagu sama nada kagak nyambung. Jadi dari situ bisa tahu. Ketiga, kita bisa tahu dari konfirmasi orang-orang yang lebih rohani, lebih dewasa dari kita. Kasih tahu, kamu tuh bagusnya melayani dancer tuh kayak tadi tuh ya, saudari Debbie sama Jessica, saudari Jessica. Demen saya lihat mereka berdua melayani dancer atau anak muda yang pria main flag. Wah, itu memang sesuai karunia dan talentanya. Demen, merasa diberkati. Saya akan katakan sama mereka bahwa mereka memang punya talenta di situ. Lalu yang keempat, melalui tes karunia. Ya, ada beberapa kuesioner yang bisa dijawab ya. Saya punya listnya tapi butuh waktu sekitar 30 menit ya untuk isi itu. Nanti dari hasil yang saudara checklist di kuesioner itu bisa terlihat apa kira-kira karunia dan talenta saudara. Tapi sebenarnya cara paling gampang bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari. Apa sih karunia talenta yang Tuhan beri ya? Sore ini kita mau ilustrasi ya. Contoh nih Bapak Ibu Saudara ya, kita berhayal aja nih sore-sore ya. Aduh. Ceritanya nih di sini lagi rapat nih ceritanya nih ya, Bapak Gembala, saya, siapa dah pengurus Pak Firman, dia bapak-bapak yang sudah melayani ya, pada rapat lagi ngomongin apa ya misalnya, lomba, misalnya lomba, siapa? Pak Firman panjat pinang, jangan, Pak Firman badannya gede mana bisa menang. Kita cari yang panjat pinang, Pak Rusdi. Lomba makan kerupuk siapa? Pak ini Pak Heru. Ya lagi rapat lah ceritanya lah. Bagaimana acara-acaranya begitu. Lalu ketika sedang rapat saya berpikir, oh iya, di bawah tadi saya ada bikin es koktil. Wah, suruh siapa ya? Saya lihat-lihat. Wah, suruh Ibu Susan deh. Bu Susan, tolongin apa? Ambilin tuh es koktil buat bapak-bapak nih, kesian lagi pada rapat. Biar pada minum lah. Kesian ya, lapar gitu, aus. Iya Bu, katanya nih. Lagi disiapin, rapat masih berlangsung nih ceritanya nih. Bapak-bapak, ibu-ibu ya adalah kira-kira 10 orang lagi rapat. Seru rapatnya, namanya juga orang rapat ya, Bapak Ibu. Diskusi kan rapat. Ada yang maunya begini, ada yang maunya begono, ada yang usul ini, ada yang usul itu. Ya, namanya juga rapat. Seru udah nih ceritanya. Lama amat Bu Susan ngambil koktil ya. Saya lihat mana ya? Datang nih ceritanya. Kucuk. Cepet napa Neng? Kesian tuh Pak Firman terkurus. Wah, yang ngambil ya. Tahu-tahu Neng Susan lunggak lenggok keseladung dia. Bubrak. Jatuh semua tuh es koktilnya ya. Wah ilah, itu namanya bangkuang pada ngegelundung ya. Yeay, segala jeruknya segala macem.
sini ya. Lalu dari yang rapat ini langsung berdiri satu orang, bilang, waduh, Bu Susan bagaimana sih? Bawa begini aja kagak bisa. Dia malah nangis lagi. Nah ini orang yang seperti ini punya karunia menegur. Dia nggak peduli Ibu Susan sedih, nangis, marah, kecewa, dia nggak peduli. Pokoknya dia tegur aja kesalahannya. Ini punya karunia menginjil. Orang menginjil kan begitu. Mau saudara marah, tersinggung, pokoknya dia nyatakan kesalahan saudara, terima Yesus atau mati, begitu. Tegas gitu ya. Tapi ada lagi satu yang berdiri, kucuk-kucuk samperin. Udah nggak apa-apa, Bu Susan, udah jangan nangis. Udah jangan nangis. Udah nggak apa-apa, udah koktil, udah jangan ditangisin yang udah jatuh mah. Nah ini orang begini punya karunia gembala dia. Dia bisa menasehati, membalut hati yang luka, menghibur hati yang sedih. Gembala ini karunianya. Gembala panjang sabar, ya. Ada juga ya satu ibu-ibu lagi berdiri lagi nyamperin, aduh Bu Susan, udah bangun. Lagian juga Neng, kamu mah bagaimana sih? Koktil segini banyak kenapa nampaknya seicrik begini? Atau kudunya mah nampaknya gedean dikit biar kagak jatuh. Nah ini orang punya karunia mengajar. Dia bisa menunjukkan SOP yang benar, dia bisa menunjukkan cara yang benar ya. Ini orang punya karunia mengajar ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ada juga satu bapak-bapak langsung berdiri lagi. Dia bilang, udah nggak apa-apa Bu Susan, udah. Ya udah nggak apa-apa. Udah jangan nangis, udah ntar yang rapat mas saya beliin Starbucks aja. Itu gelas yang udah pada pecah, udah jangan takut dimarahin Ibu Gembala ya. Nanti di rumah saya emang gelas banyak, atau saya kasih yang bagus buat gereja. Ini orang punya karunia memberi. Ada loh orang punya karunia memberi. Dia bisa dengan hati yang ikhlas, hati yang rela, hati yang sukacita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Karena memberi itu karunia. Kalau orang tidak punya karunia memberi, jangankan ratusan ribu apa puluhan juta, 50.000 aja dia bisa meriang 3 hari 3 malam. Dia nggak bisa begitu keluar dompetnya, nggak bisa, emang dia nggak punya karunia. Kita nggak bisa menghakimi. Lalu ada juga ibu-ibu satu bilang, udah nggak apa-apa Bu Susan, udah tenang aja. Dia ambil pengki, dia ambil vakum, dia ambil sapu, diberesin tuh. Udah Bu Susan jangan nangis, udah sama dikit, udah biarin saya yang pelin begitu. Dia beberesin tuh biar kagak berarakan, kagak lengket. Ini orang punya karunia melayani. Tenaganya gampang diberikan buat pekerjaan Tuhan. Dia nggak hitung-hitungan, rajin. Dia cocok jadi pengerja begitu ya. Cocok orang yang punya karunia melayani. Tapi ada juga satu ibu-ibu berdiri lagi, dia bilang, waduh Ibu Susan, sebenarnya saya udah dapat penglihatan 3 hari yang lalu. Ini tangga emang banyak penunggunya. Ntar suruh Pak Gembala dah dikasih minyak urapan ya, ditangking dah. Kemarin siapa tuh saya lihat ada juga yang jatuh di sini. Sekarang Ibu Susan mesti didoain nih tangga angker. Saya udah dapat penglihatan. Nah orang seperti ini punya karunia mengusir setan, doa pelepasan, kayak begitu-begitu. Perlu kita orang seperti ini di gereja ini ada ya, orang-orang yang terikat okultisme, perdukunan kayak begitu ya, pasang susuk, pasang jimat, harus doa khusus ada. Tapi ada juga di sini bapak-bapak diem aja, dia mah ngeliatin Bu Susan nangis, yang lain pada rempong, dia mah diem aja tuh, nggak ngomong A, nggak ngomong B, diem aja, dia diem aja. Ini orang juga punya karunia menyimpan segala perkara. Diem aja, dia mah nggak banyak omong. Apakah orang seperti ini bisa dipakai Tuhan? Bisa, cocok
untuk pelayanan kayak konseling ya, untuk orang jemaat minta curhat, minta konsultasi. Karena orang begini diam dia nggak bakalan bocor mulut, ngomong sombong. Tahu nggak bapak itu udah mau bercerai sama istrinya. Masa? Emang kenapa? Istrinya selingkuh. Masa sih? Iya, orang dia konseling yang gue. Wah, orang kayak begini nggak bisa. Mulutnya bocor kemana-mana. Tapi kalau orang punya karunia menyimpan segala perkara, aman. Paling dia bawa sama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih ya Bu Susan. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bergunalah bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Mungkin kita nggak punya banyak waktu, tapi kita bisa kasih uang. Mungkin kita nggak punya banyak uang, tapi kita punya tenaga. Mungkin kita nggak punya tenaga, udah loyo ya, udah tua begitu ya. Tapi kan kita punya tangan buat lipat dan berdoa. Bisa. Setiap kita bisa dipakai sesuai dengan karunia dan talenta kita masing-masing. Amin. Itulah yang kedua. Yang ketiga, roh yang menyala-nyala itu penting. Mengapa? Karena roh yang menyala-nyala itu akan menentukan sikap hati kita. Apakah hati kita penuh syukur atau sungut-sungut, sehingga menentukan berkat itu turun atau tidak dalam kehidupan kita. Surat 1 Korintus pasal 10 ayat 10, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini cuplikan kisah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Di perjalanan mereka penuh dengan sungut-sungut, sehingga banyak di antara mereka yang dibinasakan oleh oleh malaikat maut. Jadi kalau kita bersungut-sungut, hati-hati, jangan sampai ketemu malaikat maut. Hati kita harus penuh dengan ucapan syukur, karena kehidupan ini banyak alasan buat kita bersungut-sungut. Kita marah dengan keadaan, kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, gaji kita dengan gaji orang lain, gaya hidup kita dengan gaya hidup orang lain. Kita banding-bandingkan sehingga kita bersungut-sungut ya. Comparison is the thief of the joy. Membanding-bandingkan itu pencuri yang bisa mencuri sukacita kita. Jadi belajarlah untuk punya hati yang mengucap syukur. Jangan kita bilang, Bu Tuti tahu nggak? Tetangga sebelah saya, suaminya ganteng. Lah, emang suami ibu gimana? Ya, suami saya udah tua, ompong, peot, hidup lagi. Gitu ya. Lalu saya bilang, ya ilah si ibu, jangan begitu atuh Bu, jangan dibanding-bandingkan suami ibu dengan suami tetangga. Tapi benar Bu Tuti, suami tetangga gagah, suami saya udah kayak bedegik. Nah, bedegik apaan sih Bu? Bedegik, masa Bu Tuti gak tahu bedegik? Apa sih? Itu bedegik sawah. Oh, orang-orangan sawah. Iya katanya. Lah kalau di daerah-daerah tuh, kalau saudara lihat sawah, kan supaya padinya kagak dimakan burung, petani tuh pinter, kadang bikin dari bantal lah, apa dari bambu atau apa, kepalanya dari bola atau apa, lalu dipakein baju. Jadi tuh kalau ketiup angin kan begini-begini, itu bedegik namanya. Begitu. Ya ampun si ibu, suaminya disamain sama bedegik sawah. Bu, biar katanya kayak bedegik sawah juga, itu suami Bu. Coba yang bawa suami siapa? Sore ini, coba dilihat, dipegang. Aduh, paling ganteng sedunia. Saya juga lakukan itu. Saya kalau pagi habis mandi, apa dia lagi istirahat, saya bilang, aduh suamiku paling ganteng di bumi dari sorga. Udah ketawa dia ya. Ya bersyukur saja saudara ya. Istri tetangga dibandingin sama istri kita. Istri tetangga langsing ya.
Kenapa istri saya langsung? Ya saudara, jangan dibanding-bandingkan. Kalau dibanding-bandingkan membuat kita bersungut-sungut. Saudara, kalau menjelang mau tidur habis doa, saya sama Pak Ginanjar suka bernostalgia. Bernostalgia kisah masa lalu ya. Saya suka ingat begitu besar kasih dan kebaikan Tuhan. Saya ingat ingat kagak dulu waktu kita mau menikah? Iya ingat. Kapan menikah? Iya kapan ya? Udah lama sayang, kita menikah tahun 97. Oh iya. Kenapa Tut? Ingat gak dulu waktu mau menikah ya? Orang-orang mah kalau mau menikah udah disiapin tuh segala-gala. Ya, habis nikah mau tinggal di mana, begitu ya, perabotan mau sediain, begitu udah siap lah. Zaman sekarang mah orang menikah saya lihat. Tapi zaman saya Pak Ginanjar menikah, kita saking mepet keuangannya dan saking repot juga kerja, jadi nggak kepikir loh habis menikah mau kemana. Jadi waktu itu kita pikir ya habis menikah ya udah dia pulang ke tempat kos, saya pulang ke rumah orang tua saya. Jadi nggak kepikir untuk cari rumah kontrakan atau apa, nggak kepikir, beneran nggak kepikir. Sampai Pak Ginanjar itu dimarahin mama saya, kamu bagaimana sih? Jadi apa kagak sih kawin? Belum ada persiapan apa-apa gitu ya. Akhirnya dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya cari kontrakan. Waktu sudah cari kontrakan, sudah bayar kontrakan, tapi kosong melompong, nggak ada perabot apa-apa, saudara, nggak ada, beneran serius. Lalu setelah menikah begitu ya udah, nggak ada perabotan apa-apa lah begitu, kontrakan kosong, cuman ada gayung satu sama ember begitu. Tapi Tuhan itu baik. Dia tidak pernah mempermalukan atau meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Dari tempat kerja jam 3:30 sore saya ingat Pak Ginanjar telepon, tuh ntar pulang kerja kita ke Cengkareng, ke tempat itu furniture Haji Benyamin, Cengkareng gitu. Emang kamu punya duit? Punya. Jadi Pak Ginanjar pada waktu itu sales properti itu kalau bisa closing nanti sudah oke, bonusnya keluar gitu. Puji Tuhan hari itu keluar bonusnya. Jadi saya pulang kerja dijemput, dibawa tuh saya ke Cengkareng. Ayo beli itu, kamu mau beli apa? Beneran? Ada duitnya? Ada. Beli dah tuh tempat tidur, lemari, rak piring, ya, perabot rumah tangga dah, sampai 1 mobil begitu. Bawa ke kontrakan, ada isinya sekarang. Aduh, Tuhan Yesus baik memang. Tuh melahirkan anak pertama tuh si Militia tuh yang suka sini tamborin ya. Militia Kristi lahir 28 Agustus tahun 98. Tanggal 28 belum gajian. Iya, belum gajian, tanggal 28 dia lahir lagi. Untung puji Tuhan, saya tidak dipersulit ya. Gampang aja melahirkan di bidan. Murah zaman dulu mah biaya melahirkan di bidan. Cuma 250.000. Tanggal 1 Pak Ginanjar gajian, dia ke bidan, dia bayar semua. Dia bilang puji Tuhan ya, akhirnya ketebus juga kamu sama anak. Aduh, sampai sebegitunya perjuangan. Tapi saya tetap mengucap syukur sampai hari ini. Saya tahu itu semua proses rangkaian yang harus saya alami. Jadi hari-hari ini kalau saudara berkata, Bu Tuti kagak tahu sih kesusahan saya. Tahu. Bu Tuti gak ngalamin sih apa yang saya alamin, kesusahan. Tahu, saya juga pernah ada di titik itu. Tahu bagaimana rasanya menangis waktu gak punya susu buat anak. Nangis saudara, waduh, susu habis. Susu SDM zaman dulu mah lumayan mahal juga bagi kami ya, orang biasa lumayan mahal pada waktu itu.
Tahu-tahu mertua datang dari Jawa. Tuh mertua saya baik, orang Jawa baik dia. Sayang dia sama saya. Dia bilang, Tuti, ini buat kamu. Itu duit dikepal-kepal. 2 juta, jangan dulu 2 juta gede saudara. Jangan bilangin Anjar. Kamu pegang. Kalau kamu mau beli beras beli, mau beli susu beli. Jangan bilangin Anjar. Enggak Pak, enggak, ini duit emak. Udah ambil. Saya dipaksa saudara. Sampai sebegitunya pertolongan Tuhan. Makanya saya sayang itu sama mertua saya. Sayang banget gitu ya. Karena dia benar-benar perlakuin saya kayak lebih dari anak yang begitu saudara. Ingat saya budi baiknya. Begitu banyak pertolongan dan kasih Tuhan. Betapa berdosanya kalau baru menemui kesulitan sedikit sudah bersungut-sungut. Ingatlah pertolongan Tuhan yang pernah kita terima di masa yang lalu. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah ditolong Tuhan. Jangan pernah lupain itu. Jangan pernah lupain. Sehingga waktu kita kepentok dengan kesulitan, kita ingat, dulu aja Tuhan bisa tolong saya. Tuhan masih sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dulu Tuhan tolong saya percaya kali ini pun Tuhan sanggup tolong saya. Begitu. Saudara harus punya hati seperti itu. Jadi saudara gak sempat untuk bersungut-sungut. Kecil itu masalah-masalah kehidupan. Saudara bilang, ya kemarin makan mau tempe orek, hari ini tempe bacem, kemarinnya lagi bakwan tempe. Ya judulnya tempe juga, lama-lama muka saya kayak tempe gitu teh. Bagaimana bisa bersyukur saudara? Selama masih ada makanan yang layak, gak basi ya. Selama masih ada pakaian yang layak, ya gak perlu bermerek bagus gimana, yang penting layak, sopan, pantas kita pakai. Selama masih ada tempat tidur buat kita berbaring, kita patut mengucap syukur. Amin. Orang-orang yang hidup lebih susah dari kita lebih banyak. Orang-orang yang hidup lebih sulit dari kita lebih banyak. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada waktu kita mengucap syukur, roh kita bisa menyala-nyala, menggelora, dan kita bisa kuat dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah pesan firman yang bisa saya bagikan. Roh yang menyala-nyala penting dalam kehidupan ini, karena akan menentukan kita akan keluar sebagai pemenang atau akan kalah dalam hidup ini. Akan menentukan apakah karunia, talenta dari Tuhan mengalir atau tidak dalam hidup kita, dan akan menentukan kita bisa bersyukur atau bersungut-sungut sehingga berkat diturunkan atau tidak. Kita yang menentukan. Bapak Ibu Saudara boleh colek kanan kirinya, menyerah bagi Tuhan. Nyala. Menyerah bagi Tuhan. Amin. Buat kebenaran firman, Tuhan Yesus berkati.